Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mengkaji di akhir tentang adab bagi orang yang fakir dan miskin. Di mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wahdhar rahimakallahu wa hadhir ikhwanakal muslimin min mas'alatin nas indal ghani anha wa faqdil hajati syadidati ilaiha. Hati-hati para hadirin dan ingatkan semua saudara kita muslimin untuk tidak mudah meminta kepada siapapun, di mana apabila kita masih mampu untuk makan, kalau kita enggak butuh, jangan pernah meminta. Kalau kita dalam keadaan tidak darurat, jangan pernah berharap. Qala alaihi salatu wassalam, lau ta'lamuna ma fil mas'alah ma mahsya ahadun ila ahadin yas'aluh. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang ada pada meminta daripada keburukan, kekurangannya, niscaya tidak ada orang yang jalan menuju orang yang lain untuk meminta. Karena meminta bukan hal yang baik. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mau minta yang terus minta dan miskin, hanya kepada Allah kita meminta. Kecuali kalau sudah betul-betul kepepet, baru kita meminta tolong kepada manusia. Maka itu kita diingatkan oleh Nabi SAW bahwa meminta adalah bukan hal yang baik, khususnya buat orang yang mampu. Kalau orang nggak mampu berarti dia butuh, nggak apa-apa. Tapi dia mampu meminta. Nabi SAW bersabda, mas'alatul ghani narun. Memintanya orang yang mampu itu api. In qalilan faqalilun wa in kathiran fakathirun. Kalau mintanya sedikit, api itu sedikit. Kalau mintanya banyak, api itu banyak. Maka jadilah orang yang ketika sudah diberi oleh Allah rezeki yang cukup, untuk tidak bersandar dengan makhluk dengan meminta. Qultu, aku berkata, kata Imam Haddad, yang dimaksud ghina di sini bukan orang yang banyak uangnya, tapi di sini ghina adalah ghina anil masalah. Kalau enggak butuh, jangan minta. Kalau masih punya yang mencukupi dirinya, sesedikit apapun, jangan pernah meminta. Fa init turirta ila masalah, tapi kalau memang darurat untuk meminta, maka mintalah. Wala tulhif wala tulih. Kalaupun sudah meminta, hadirin, jangan pernah ngotot. Tulih alaha yulihu itu artinya ngotot atau terus-terusan. Tolong po, bantuan aku po, tolong po, tolong aku paling. Jangan. Itu namanya ilhah. Boleh gitu itu cuma sama Allah. Innallaha yuhibbu min ibadihil mulihin. Allah senang sama yang gitu. Kalau kita minta sama Allah, Gusti nyuwun po, Gusti nyuwun, oh disenengi. Tapi kalau sama manusia enggak boleh.
Kalau kita itu hadirin sudah jaga kehormatan kita, nggak minta kecuali kepepet. Ketika kita butuh uang, orang rebutan bantu kita. Tapi lewat penggawaian rebutan nolak. Kalau sudah menjadi kebiasaan minta sana minta sini, nggak ada harganya. Kemudian jangan tulih wal yakun qalbaka muta'alliqan billah wa sa'ilan minhu. Kalaupun kita memang kepepet harus minta untuk bayar SPP anak dan lain, kepepet betul, maka kata beliau, kalau pas minta, kita mintanya itu sama makhluk tapi hati tetap sama Allah. Jangan seakan-akan wis sing iso bantu aku mek kontok, itu gak oleh. Ngapunten, saya kalau enggak sampai kayak gini saya enggak minta. Saya minta tolong untuk membantu SPP anak sekolah saya. Aku kena corona iki kerjaan mandek. Nek sampean iso bantu iki kula nyuwun ikhlasi atau terima kasih banyak atas bantuannya. Cukup seperti itu. Waduh aku ya ngono pisan. Oh ya wis terima kasih. Pergi. Ojo terus ngotot, jangan. Kemudian itu yang pertama, kemudian hati sama Allah, minta cukup minta sama Allah. Karena yang punya hati orang ini hanya Allah. Rezeki kita dilewatin orang itu atau tidak terserah Allah. Jangan pernah kecewa kepada orang yang tidak memberi kita di pelajaran yang telah lalu, karena hakikatnya hati dia ini Allah yang pegang. Kemudian wa idza u'tita ma yakfik fil hal al hadir fa amsik 'anil masalah. Kalau kau diberi apa yang mencukupimu dalam keadaan tersebut, maka tahanlah untuk meminta. Kalau rezeki itu datang seketika dari orang lain atau bagaimana, sedangkan ini orang sudah mau memberi, amsik, jangan umpamine sudah minta tolong, oke, insyaallah sampai datang ke sini sore saya siapkan uangnya. Nggak taunya siang ada rezeki ngasih kita, jangan, wah tetap ini diambil. Nah ini jangan. Berarti akhirnya jadi penggawaian ini. Langsung datangi, maaf saya batal meminta. Kenapa? Ada rezeki dari Allah. Orang itu kalau menurut saya hadirin ya, kalau betul-betul menjaga, terus pas kita butuh uang, kita pinjam orang, rebutan. Pasti rebutan. Telepon orang gitu, saya butuh uang, langsung dikasih, karena nggak pernah. Kalau riwayat. Tapi kalau sudah sering sekali, 2 kali terus-terusan, ya orang ya katanya penyair Arab mengatakan seperti ini. La tas'alanna bani Adam hajatan fasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan pernah minta dengan Bani Adam, dengan manusia itu kebutuhanmu. Mintalah kepada zat yang pintunya nggak pernah ketutup. Wallahu yaghdab in tarakta su'alahu. Bedane menungso mbek Gusti Allah niku napa? Kalau Allah, wallahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau kita nggak minta sama Allah. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi nek menungso pas dijaluk ngamuk. Dijaluki ngamuk iku menungso. Tapi nek Gusti Allah gak dijaluki ngamuk. Kemudian washkur man ahsan ilaik. Terima kasihlah kepada orang yang berbuat baik atau yang menolongmu. Wa'dzar min lam yu'tik syai'. Wa'dzir man lam yu'tik syai'an fa innahu la rizqa laka indahu. Dan maafkan, sepurani, terima alasan orang yang tidak bisa membantumu, berarti rezekinya Allah nggak lewat orang itu.
walau kan lam yakdir ala habsihi angka. Ya. Dan kalau apabila Allah mau memberikan rizkinya lewat orang itu, gak njaluk diparani kon mbek wong iku nang omahe. Lha iki lak biyen tak jaluki gak gelem. Saiki gak tak jaluki teko ngeki. Kenapa? Ya karena Allah mau ngasih rezekinya lewat orang itu datang ke rumahmu. Kalau nggak mau ngasih, mbok jaluki ya ditolak. Makanya jangan salahkan manusianya, tapi lihat hakikatnya bahwa ini rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kalau katanya Mutawalli Sya'rawi seperti ini, la takhaf, ojo wedi, in lam ta'rif unwana rizqika farizquka ya'rifu unwanak. Menungso ojo kuatir nek sampean mboten sumerap alamat rezeki sampean, maka ketahuilah rezeki sampean niku sumerap alamat sampean. Maknanya kalau memang rezeki kita akan datang. Wala tas'alil insan wa huwa bainan nas ala qasdin an yu'tika hayaan minhum. Nah iki paling akeh kiai, habaib, ustadz biasanya ngene iki. Jangan meminta sesuatu di hadapan orang yang akhirnya kalau nggak ngasih gak enak be wong-wong. Wah iki biasanya trik kiai be habib iki. Nih, ceramah terus nembak gubernur, nembak wali kota. Ya apa iki pondok iki dijarno ngene ya bangunannya. Kan gak enak, akhirnya ngeluarin duit. Nih, atau orang kaya, sampean niku lak sugih. Masuk masjid pondok mulai winginane gak dadi-dadi. Mbok kirim mono semen depan orang. Ya apa ben nolak? Gak enak kan? Nah, atau kadang-kadang gak depan orang, tapi kita tahu betul orang itu memberikan karena malu. Umpamane ini Habib Jamal. Habib Jamal iki nekani sapa ya? Sapa sugih iki. Bram wis Bram tak tekani aku. Bram. Aku butuh duit. Loh, berapa, Beb? 10 juta. Bram iki gak ngeki gak enak. Mosok Habib Jamal iki njaluk duit gak dikei. Lah ngaji ndek ngene alfala tahunan hari. Mosok gak dikei duit. Ya. Akhirnya Bram enggak tahu dapat dari mana uang ngasih. Itu kata ulama, katanya ulama, i'ta'u syai'in istihya'an ghasab. Memberikan sesuatu karena malu dan gak enak, padha mbek nyolong. Cuma nyolongnya corone halus. Lho lek Bram tak ngondokno ya pasti ngeki aku ro. Cuman akune maling iku. Saya tahu mungkin dia pas nggak bawa uang atau gimana. Yang penting ketika saya ngomongnya kayak gitu, Bram aku butuh duit 10 juta. Entar nang pondokku. Bram bingung golek duit, tapi akhirnya saya ini maling. Karena apa? Karena Bram itu melakukannya istihyaan, izin Nabi Habib Jamal gak ngeki. Itu tidak boleh hadirin. Makanya urusan kayak gini ini saya paling hati-hati. Buat saya itu marwah. Kon sakmene ini ketawa tak sini duit mbak aku. Ayo. Duduk terus masa mau gak butuh duit, siapa sih ngomong? Pemenek kena corona ini. Karena undangan petang wulan nih. Terus akhirnya curhat aku. Nih. Cuman pernah nggak saya minta? Enggak, marwah. Karena saya kalau minta mesti bokei. Pasti bokei. Cuman akhirnya kan saya kayak orang nodong. Dan tidak ngasihnya itu malu. Mosok Habib Jamal kata kira gak enak, itu tidak boleh hadirin, itu maling. Makanya saya diajarkan guru saya dulu. Guru saya aja ngomong proposal lo gak oleh.
Saya pernah buat proposal dimarahi sama guru saya. Suwen proposal itu terus njaluk proposalmu kayak Gusti Allah, kok mudhun duit. Terus ngekno proposal nang Gusti Allah iki carane yang di pose ku nang ndi? Oh duwe alamat WA-ne Gusti Allah. Tak kirimno proposal, bangun malam minta sama Allah. Nggih. Kata Habib Umar, enggak usah proposal. Jadi waktu saya nunjukkan proposal pondok saya minta sama Allah. Engko teko dhewe. Nah iya alhamdulillah. Wadah aja Allah ngasih rezeki. Jadi walaupun memang kadang-kadang kita ini bangun ini itu butuh duit rek. Masamu terus kiai ku ngisore bantal butuh duit ya. Ya tapi ya minta sama Allah, ya orang digerakkan hatinya untuk membantu itu ada. Tapi kalau minta, waduh wis gak. Karena saya nggak pernah. Jadi nek aku wis njaluk iku iling-ilingen lho. Aku wis njaluk wis kepepet nemen aku. Nggih, kon gak ngeki tak lukup kon mbek aku. Jadi hampir alhamdulillah nggak pernah. Maknanya kenapa kok ulama atau habaib atau kiai itu nggak boleh gampang minta? Karena orang ini nggak ngasih malu. Dan akhirnya ihraj namanya, akhirnya mestinya dia butuh, atau mungkin dia nggak mau bicara, mungkin dia punya uang banyak ya, dia kaya raya. Nih, ada sebagian orang itu punya dalil ya, ini punya dalil. Ada saya kenal satu kiai, suka jaluk, wong sugi-sugi gue dijaluki. Saya nggak senang sama dia. Aku gak seneng, coromu gak seneng. Dan akhirnya saya gak kuat, saya ngomong, ngapunten Yai, corone sampean seperti itu saya gak cocok. Maaf Beb. Saya tahu. Tapi saya minta uang ini, yang saya minta ini orang yang rekeningnya duwe amber-amber. Dan saya itu ibarat dia punya kapal sing wis bebane iku kakean, nek gak dilongi tenggelam dia. Aku njaluk dedek bukan untuk saya. Kalau saya minta buat diri saya salah, Beb. Tapi saya minta ke dia buat bantu pondok ini, buat bantu pondok saya, buat ini semuanya. Saya takut uangnya nenggelamkan dia di dunia sampai akhirat. Dari situ terus saya bilang, oh memang betul. Makanya kalau ada yang seperti itu saya nggak berani nyalahkan. Tapi kalau saya tetap dengan prinsip saya, aku izin. Bukan, saya nggak mau orang memberi karena malu. Itu makanya dikatakan di sini hati-hati, jangan sampai orang memberimu karena dia malu. Baik ketika di hadapan orang, biasanya di hadapan orang. Wong sugih kadang-kadang ya kudu di ngarepe wong. Digunggung didik baru metu duwe. Ya. Tapi katanya kalau karena sampai malu mengeluarkan uang jangan. Fa in fa'alta dzalik wa a'taka minal haya walau sa'altahu wa huwa wahdahu lam yu'tika syai'an faqad qala al-Imam Ghazali. Maka barang siapa yang kalau minta di hadapan orang dia kasih, tapi kalau minta sendiri dia nggak akan ngasih, maka bukti bahwa pemberiannya karena malu. Maka Imam Ghazali berkata, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajhi la yahil lil akhid fil batin wa in halla fil zahir intaha bi maknahu. Wah, ini hukumnya tasawuf. Barang siapa yang meminta di hadapan orang hingga akhirnya kalau dia minta sendiri nggak dikasih karena di hadapan orang, dia memberi karena malu, kata Imam Ghazali, pemberian itu halal dohirnya, haram batinnya. Betul lebih omongannya Bejuri tadi itu, i'ta syai'in istihya'an ghasab iku mau. Nggih, wis kayak wong nyolong gitu, tapi nyolongnya halal. Ini jenenge haromil ihsan. Nih, maling kebaikan. Nih,
Jadi kata Imam Ghazali seperti itu. Kadang-kadang memang ada orang-orang kaya yang amber duit, ya, triliunan dan lain-lain itu, ya kesian gitu loh. Lihat dia tenggelam dengan hartanya. Saya kadang-kadang hadirin, saya pernah ngomong ini di Masjid Nur 4 tahun yang lalu. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Saya terkesan betul. Nanti saya ceritanya gini. Saya itu cerita, hei wong sugih, Anda ini punya mobil, metu sediluk tok dilapi dilebokno, metu sediluk. Ono ustad ape ngajar lu gak duwe sepeda motor. Terus kon gak ditakoki mbek Gusti Allah engko. Ustad iki ngajar ilmu nih Gusti Allah, guru ngaji, TPQ, mau beli mau sepeda motor nggak punya. Terus sampean duwe motor mbok tokno, mbok lapi tok, mbok lebokno, mbok tokno, mbok lapi, jarang digawe. Kon gak ditakoni mbek Gusti Allah. Bantu ustad itu bantu. Ustad TPQ lho rek. Bantu. Kalau kita punya uang, dia guru ngaji, dia guru pesantren, belikan sepeda motor. Kon oleh ganjaran, kon gak melok ngaji, gak melok ngajar oleh ganjaran. Kemudian saya cerita, di Yaman, di Hadramaut, ada satu desa namanya Hurairah, tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Imam Abdullah bin Alawiyah, Sohibur Rotib itu, gurunya. Ada satu orang ustadz suka dakwah ke daerah desa-desa pakai onta. Tapi suatu saat dia itu biasanya sholat subuh terus siap ontanya berangkat. Kali ini enggak. Subuh enggak kelihatan. Enggak tahunya sebelum subuh sudah berangkat jalan kaki karena ontanya mati. Maka dia harus berangkat dulu, kalau enggak nutut ke pedesaan. Biasanya maghrib itu sholat maghrib di situ, sekarang sholat isya baru telat. Kenapa? Karena jalan biasanya naik onta. Ada satu orang kaya raya dari Jakarta pas ziarah ke Hadramaut, dia tanya, Ustadz ini lah biasanya nggak unta melaku. Iya. Lah kenapa sekarang ndak untanya mati? Anggapan sepeda motor ini rusak. Biasanya numpak sepeda motor ini rusak. Akhirnya tergerak hatinya, tak tukok nonton. Ini cerita 50 tahun, 60 tahun yang lalu mungkin. Durung ono sepeda motor dan lain-lain. Akhirnya sepulang dari masjid besok gitu, didatangi ini orang. Yai, Ustaz, Bib, nek umpamine tak tukokno unta gelem apa gak? Kata beliau, ya enggak apa-apa. Sebab saya lihat jenengan kesian jalan kaki ke desa-desa untuk ngajar. Apa gak kesel sampean? Dipegang tangan orang tadi dan berkata, ya waladi, anakku, wong sing ngelakoni tugasé Gusti Allah itu gak oleh kesel. Wong ngelakoni tugasé setan gak kesel. Ngelakoni tugasé Gusti Allah kesel. Wong sing gak jelas itu, gak jelas. 45 menit muter lapangan lah gak jelas. Gak kesel. Terus saya jalan ke sana ke sini untuk dakwah nyampaikan syariatnya Allah, kesel. Mosok kalah ayah sampai Messi, Ronaldo gitu. Sampai seperti itu semangat. Dibawakan onta 10 suruh milih. Artinya terserah, pilihan 10 onta itu. Akhirnya dia pilih satu onta, dipakai onta itu. Setelah dinaikin onta tersebut, sewenang dia dakwah kemana-mana. Orang ini pulang dari Hadramaut, pulang ke Indonesia ke Jakarta. Subhanallah, rezeki ini tawaban, wamber-amber. Setiap kali dapat jual di rumah, cepat laku ini semua. Dan orang ini sadar, kata beliau, ini berkat unta sing tak tukokno gawe wong iku.
Iki berkati wong sing tak bantu onto iku. Selalu dia ngomong kayak gitu. Nih. Makanya tak elingno lek ono ustad guru ngaji di daerah sampeyan gitu. Dia nggak punya motor atau motornya lawas. Beliin urunan ngon lek gak iso. Tukokno oleh ganjaran sampeyan. Karena sepeda motor iki nang pengajian, nang kene kono, kok gak ganjaran. Apalagi yang kaya-kaya itu. Motor metu balik kan gunane tuku motor. Hisabe sing dawa. Terus ustaz iku dijarno numpak kaya sepeda motor kayak ngono. Saya cerita begini, ada ibu-ibu di belakang. Langsung malam itu juga nganterkan sepeda motor Supra sak BPKB ini sak STNK nang pondok. Mugi-mugi engko bengi iki ono sing nganterno Supra siji. Bener, di Masjid Nur. Saya kaget tuh, wonten apa, Bu? Saya tadi itu dengar ceritanya Habib, saya pengen ini motor di rumah kebanyakan. Akhirnya alhamdulillah, betul hadirin. BPKB diberikan, wes tak kayak nasi ustaz, saya nggak tuh sepeda motor, kira-kira PL. Sowan nang wes. Sudah bertahun-tahun dia pakai untuk ngajar. Aku nek gak iso bayangno, iki enak ibu turu di omahe, ganjarane ngajar terus. Lho jenenge ustaz itu kan mesti randine nang ngene masjid, undangan, pengajian, tahlilan wis ngono-ngono tok. Ana ustaz nang diskotik rek. Mentok-mentok maksiate nang mall. Wis iku maksiat nang pasar mbek nang mall tempat ya iku dianggap maksiat. Ana ustaz nang ngene pijet-pijet ngono. Gak ono, semuanya ke tempatnya jelas. Ya. Makanya bantu. Nek sing bantu aku kelasnya gak iso sepeda motor. Oleh bantu aku lek gak mercy ojo bantu kok. Toko nggo carry. Waduh. Ya sampean motorku. Ya. Jadi begitu hadirin. Ya, Masya Allah. Bantu ya. Bantu orang-orang yang membutuhkan tersebut, jangan pakai diminta. Saya terus terang paling kesian lihat ustadz itu sing guru ngaji itu kadang-kadang diabaikan. Nyesel kok sampean. Kalau memang dia lihat miskin, bantu. Kemudian wa amma idza u'tita syai'an minad dunya min ghairi mas'alatin wala istishraf fu nafsin fakhudhu wala taruddahu. Akan tetapi apabila kau diberi oleh seseorang dunia, harta tanpa kau meminta, teko morongi duit, wala istishraf nafsin, dan dia tidak meremehkan. Saya pernah dengar cerita ada Habib Anis Sulu, tahu Habib Anis Sulu? Oh, wale itu, Masya Allah, Habib Anis itu kalau untuk urusan gini-gini, orang datang ke beliau karena lihat beliau lagi bangun gawa duit sak miliar. Kelasnya Habib Anis sak miliar. Habib Janon 1 juta paling ngomong. Sak M gawa duit. Buat apa, Habib? Buat apa? Buat bantu Habib bangun. Masya Allah, terima kasih. Memang orang kaya ini, duit itu dicopok, dilepok no kamare. Terus jalan, lihat bangunan. Ini nanti gini, terus nanti bakal gini. Anu Beb, iki aja ngene. Iki mesti ngene. Jadi supaya ngene. Sudah jalan muter-muter, begitu duduk, ini serbane sapa kok mirip kowe. Kedobel. Nih. Begitu duduk makan, habis makan mau pulang. Kawan mulai. Loh Beb, kenapa? Kawan lek bantu terus ngatur gak usah bantu. Mulai. Ngeke dhuwit terus ngatur iki. Ngene iki menengo wis bantuan lillahi taala. Kasihkan saya ngatur, kon menengo.
Mulai wis ngei duit terus ngatur terus kon mulai. Loh ndak Beb, saya ndak ngatur Beb, sudah bawa pulang. Kau mulai. Orang-orang itu Masya Allah hadirin. Saya pernah lihat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait di Madinah. Ada orang gawa duit sak kresek. Mau ngasih beliau, nolak beliau. Sampai mobilnya jalan, ini orang yang ngasih uang ini kayak lari. Terakhir mobilnya jalan kenceng, orang sudah nggak nutut, diuncalno. Kok subhanallah pintu yang tengah itu buka, duit itu diuncal. Bayangno diuber duit sampai kayak ngono. Iku perlu, saya kelihatan sendiri tuh. Tahun sekitar 2000-2001. Beliau dikejar, ikut duit real loh, Rek. Iku ratusan juta itu. Itu ketika orangnya ngejar, saya mau ikut lari hadirin. Aku ngarep lebih pas ngene ucul. Nih. Sampai seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Makanya jangan sampai merendahkan. Kalau ngasih itu jangan merendahkan. Monggo. Ini uang buat sampean, buat dakwah, buat bangun, buat semuanya mbak atur. Wis meneng. Kalau memberikan seperti itu, kata beliau, fakhudhu wala taruddahu, ambil jangan ditolak. Tapi kalau memberi depan orang, Ustaz, jare sik mari bangun ngarepe wong, iya. Butuh duit piro? Nah, aku tuh gak butuh. Gak butuh duitmu. Ya. Gak boleh. Kalau memberi merendahkan, jangan. Jangan diterima. Karena dia niatnya istisyrafun nafsi, enggak boleh. Tapi kalau dia memberi karena memang ingin membantu, terima, jangan ditolak. Khususan idza kunta muhtajan, apalagi memang kita butuh. Ya, kita terima, tapi tadi itu, ya, tanpa meminta dan tanpa merendahkan. Walaka antaruddahu idza alimta anna firrat salahan lidinik au qalbik. Dan Anda boleh menolak pemberian orang kalau apabila pemberian itu lebih baik untuk agamamu dan untuk hatimu. Ada orang calon bupati, calon iki teko nang omah njaluk. Aku ro iki. Ngeki dhuwit karena mau minta dukungan. Nek gak calonno gak rene hari. Berarti niatnya sudah gitu, maka lebih afdol tolak. Atau kalau apabila seorang pemimpin bukan calon memberi demi membungkam lisan kita mengatakan yang hak, jangan diterima. Iki aku lek wis dikeki gak enak aku. Jarine wong Arab al insan abdul ihsan. Menungso niku hambane wong sing apik. Kita ndelok mungkar pejabat muamuk, tapi lek wis diparang omahe dikek dhuwit 200 juta. Engko lek wis mungkar men, oh gurung tentu. Be ngono ono tafsire takwile macam-macam. Be ngene, be ngono, wis berubah. Jadi kalau pemberian itu membuat hatimu enggak jadi baik, membuat agamamu enggak jadi baik, agamamu jadi baik, tolak. Ditolak. Makanya banyak ya ulama-ulama itu yang menolak pemberian pejabat, pemberian orang kaya bukan karena sombong hadirin, tapi dia takut, engko aku dadi gak karu-karuan, engko aku gak iso ngene maneh, engko aku ngene. Sudah biarkan dia untuk menolaknya. Kemudian fa amma idza radatta li ajlil jahwan intishari said. Tapi hati-hati, ojo nolak karena memang untuk supaya terkenal. Nih, umpamine Jokowi nang omahku. Terus moro-moro Pak Jokowi ngomong, "Beb, saya gelontorkan dana 20 miliar buat Pondok Habib." Gimana, Beb? Masih warok, Rek. Kita 20 miliar. Oh enggak,
Terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Tolong pas nolak iki rekaman. Terima kasih Pak. Saya wah, viral ya Habib Jamal. Nolak 20 miliar. Wah, kan viral lah rek ndi. Waduh, undanganku tambah akeh wis mari ngono. Kalau apabila seperti itu, inna fulanan la yaqbalu dunya faqad waqa'ta fil haraj wahdhar min dzalik. Maka engkau terjerumus dalam hal yang membahayakan dirimu, maka hati-hati. Ya. Mending duit iku mengjupuken sing ngitno PN daripada kau ndak nerima tapi untuk riya. Ya. Jadi nggak nerima itu harus diem. Jangan nggak nerima terus dicerita kono kene. Alhamdulillah. Aku winginane tekani tak tolak ndak wis. Iki pengumuman iki jenenge. Jangan, hati-hati, malah kau jadi hatimu rusak. Mending terima naik daripada gak. Ya. Wala takbal haram, tapi hati-hati juga kalau kita memang walaupun butuh terus kita didatengin orang untuk diberi, walaupun kita butuh tapi kalau orang itu mendapatkan hartanya dari yang haram, maka jangan diterima. Itu meledak kayak gitu. Filmnya Steven Seagal lah orang. Nggih. Ono wong dodol pabrik minuman keras, pabrik narkoba, bantu kita, ya enggak boleh hadirin. Haram. Walama fihi syubhatun dhahirah. Ya. Walaupun datang tanpa meminta, tapi kalau dia kerjanya enggak jelas, kerjanya riba, kerjanya haram, jangan diterima. Fa'lam hadhil jumlah. Ketahuilah ini yang aku sampaikan. Rasyidan wabillahi taufik. Semoga kau mendapatkan bimbingan dari Allah dan mendapatkan taufik dari Allah. Wa hasbuna wa ni'mal wakil. Hanya cukup kepada Allah kita meminta dan cukup kepada Allah kita berharap. Wallahu a'lam. Nggih, niki. Subhanallah, kitabnya Imam Haddad ini betul-betul lengkap masalah adab. Nih, niki adabul fakir. Orang-orang yang butuh tadi itu meminta bagaimana syaratnya dan semuanya, jenengan semuanya sudah tahu. Mugi-mugi insyaallah manfaat dunia akhirat.